Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Aji Suraji. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang desain perkerasan jalan lentur. Adapun materi yang akan disajikan ini menyangkut berbagai hal outline, yaitu ada rujukan utama dari materi ini, kemudian metode mekanistik, tipikal perkerasan lentur, prosedur desain, karakteristik material, dan desain perkerasan lentur dengan berbagai jenis atau keadaan. Nah, rujukan dari materi ini diutamakan adalah MDP 2017, ya. Dan materi ini hanya membahas tentang jalan lentur yang baru, bukan preservasi. Nanti di lain kesempatan akan kami sajikan materi untuk jalan yang preservasi atau pemeliharaan jalan. Nah, selanjutnya materi ini itu kalau didasarkan pada MDP 2017, maka ini ada di buku bagian pertama, perkerasan baru, bab 7 dan bab 9. Jadi ada dua bab 7 dan bab 9. Sebelah kanan ini adalah contoh cover dari MDP 2017. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi yang lebih detail, saya ingin menyampaikan apa itu perbedaan dari ESA, Equivalent Standard Absolute, sebagaimana yang pernah dibahas di materi-materi sebelumnya tentang ESA dan CESA, yaitu ada ESA 4 dan ESA 5. Nah, secara umum sebenarnya ESA 4 ini lebih didasarkan kepada kriteria rating. Rating itu adalah terjadi kerusakan pada alur. Nah, ini biasanya untuk jalan yang klasifikasinya tidak terlalu tinggi, ya, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota. Sedangkan ESA 5 itu menggunakan kriteria fatigue atau retak lelah. Itu biasanya untuk jalan dengan kondisi lalu lintas tinggi, yaitu jalan nasional dan jalan arteri. Penjelasan lebih lengkap ada di kotak bagian kanan ini. Nah, selanjutnya di dalam pendekatan MMD 2017 ini ada dikenal dengan istilah metode desain mekanistik. Nah, tentunya mekanistik ini ada beberapa kelebihan metode ini, yaitu terkait dengan inputan tentang data, yaitu hubungannya dengan material, lalu lintas, iklim, dan moda kerusakan. Ya. Kemudian secara umum, tipikal sistem perkerasan lentur ada yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ada lapis permukaan, lapis fondasi, dan tanah dasar. Lapis permukaan ini adalah ACWC. Kemudian lapis di bawahnya lapis permukaan itu tentunya adalah lapis fondasi. Bisa fondasi bagian atas, tengah, maupun bawah. Seperti ini, lapis fondasinya ada ACBC, ada AC base, dan lapis fondasi agregat kelas A. Baru di bawahnya adalah tanah dasar. Nah, ini secara umum seperti itu, dan karakteristik metode mekanistik adalah ada modulus elastisitas dan ada regangan tarik dan regangan tekan di masing-masing material. Oke, baik. Nah, selanjutnya secara skematik juga penampang perkerasan itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ini contoh ketebalan, tapi nanti tentunya sesuai dengan beban lalu lintas ketika kita melakukan desain, yaitu ACWC, ACBC, AC base, lapis fondasi agregat kelas A, dan tanah dasar. Bentuknya adalah seperti ini dengan beban sumbu seperti yang ada di dalam
diagram ini. Oke, hampir mirip dengan gambar yang tadi. Sekarang saya akan sampaikan tentang bagaimana parameter elastik material perkerasan. Secara umum, sebenarnya material itu dibedakan ada dua jenis, yaitu isotropik dan anisotropik. Apa yang dimaksud dengan isotropik adalah suatu sifat-sifat bahan di mana pada semua arah, baik vertikal maupun horizontal, itu mempunyai sifat yang sama. Tapi kalau anisotropik, maka sifat-sifat materialnya itu masing-masing arah berbeda. Horizontal sama vertikal itu berbeda. Baik itu modulus, regangan, maupun hal-hal yang lainnya. Nah, itu rasio Poisson dan seterusnya itu berbeda di masing-masing arah. Ya. Oke. Lalu bagaimana prosedur desain perkerasan lentur dengan pendekatan mekanistik itu? Pada dasarnya, pendekatan mekanistik itu didasarkan kepada pengalaman. Ya, pengalaman artinya apa? Ya pengalaman dibuat, trial error, uji coba di lapangan, di laboratorium skala besar, skala kecil itu dibuat. Nah, kemudian dari situ maka diperoleh pola-pola dan proses yang berulang itu sehingga mendapatkan suatu desain yang memenuhi kriteria itu. Nah, secara skematik ada di dalam gambar di sebelah kanan ini. Ketika ada parameter input desain, ada lalu lintas, tanah dasar, iklim dan lingkungan, kemudian material. Kemudian ini digunakan untuk melakukan desain uji coba. Strukturnya seperti apa, kemudian dilanjutkan, dilihat dengan respon perkerasannya. Dilihat regangannya seperti apa, masuk apa tidak, dan seterusnya. Kemudian dibuat model prediksi kerusakan atau disebut dengan istilah transfer function. Nah, setelah itu dilihat di sini bagaimana sebenarnya kriteria terpenuhi apa tidak. Nah, kriteria terpenuhi apa tidak ini sebenarnya ada dua hal, yaitu kalau yang tidak terpenuhi itu di bagian input dasarnya, maka masuk di sebelah ini, input ini, jadi lalu lintas, tanah dasar, iklim, dan material. Tapi kalau yang tidak memenuhi, kalau inputan ini sudah memenuhi, maka sebenarnya tinggal mengulang uji coba itu. Strukturnya diulang sampai terus, nah sehingga sebenarnya kalau secara material sudah terpenuhi, tinggal desain trialnya di sini nih, nah, berputar, berulang terus sampai memenuhi. Begitu memenuhi, maka itulah yang disebut sebagai salah satu solusi yang dapat dipilih atau solusi desain. Nah, inilah luarannya. Jadi ada input, ada proses tadi, kemudian ada outputnya. Itu adalah desain. Ya. Oke. Nah, secara desain ada beberapa karakteristik. Ada karakteristik modulus, itu ada dilihat modulus tipikal, rasio Poissonnya, Poisson rasio, dan koefisien kekuatan relatif untuk masing-masing material di sini. Jadi ada HRSBC, HRSBC, ACBC, ACBC untuk lapis atas, AC base, kemudian CTB, dan tanah dasar. Dilihat modulus tipikalnya, Poisson rasio, dan koefisien kekuatan relatif. Nah, kemudian karakteristik material itu juga dilihat di sini. Di masing-masing material ada karakteristiknya seperti apa, modulusnya seperti apa, rasio Poisson, derajat anisotropik, kemudian modulus geser. Nah, oke. Mungkin ini terlalu teoritis, tapi sekilas bolehlah dipahami dikit-dikit, tapi yang penting nanti secara bagian desain akan dijelaskan di lembar-lembar berikutnya. Oke, nah analisis struktur perkerasan lentur itu secara analitis itu dilihat dari aspek regangan tarik kritikalnya bagaimana, regangan tekan kritikal, dan volume bitumen, kemudian setelah itu repetisi izin beban rencana atau dengan ESA. Hasilnya sebagaimana yang ada di dalam tabel ini,
Ini adalah hasil analisis struktur perkerasan dan perhitungan repetisi beban. Ingat, repetisi beban ini dalam jutaan. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara desain? Nah, ini sebenarnya lebih fokusnya kalau kita pengen praktisnya sebenarnya melihat di sini. Kalau yang lembar-lembar sebelumnya tadi lebih melihat ke aspek pendekatan mekanisik teoritisnya seperti apa. Nah, bagian desain perkerasan lentur dengan CTB. Jadi CTB itu adalah cemented treated base. Jadi menggunakan semen, ini yang di panah ini. Nah, CTB yang di ujung panah ini artinya bahwa sistem perkerasan ini menggunakan CTB. Nah, bagaimana pilihan ketebalannya tergantung kepada nilai ESA atau kalau sudah dijumlah namanya CESA, kumulatif ekivalen standar absolut. Ini dalam jutaan. Nah, nanti tinggal dilihat di sini apakah masuk F1, F2, F3, F4 atau F5, dia mempunyai nilai CESA berapa, kemudian dibaca di sini berapa ketebalan untuk masing-masing lapis bila menggunakan CTB. Nah, dengan cara yang sama, ini juga bagaimana kalau menggunakan HRS, Hot Roll Sheet. Nah, di sini yang di panah ini, tabel ini menggunakan HRS, maka dengan kondisi CESA-nya FF1 maupun FF2 ini nanti tinggal dilihat berapa ketebalan di masing-masing kondisi HRS, HRS bis, LFA maupun LFA yang kelas B ya. Oke. Kemudian kalau itu menggunakan lapis pondasi dengan agregat kelas A, bagaimana? Ya, seperti yang ada di panah di sini ini, tentunya sesuai dengan CESA yang ada ini ya. CESA atau ESA, ESA 5 di sini. Berapa nilai CESA-nya? Ada di sini ini. Dia masuk di ring mana, kemudian ketebalan masing-masing seperti apa. Tinggal baca di sini untuk masing-masing lapis. Ya. Selanjutnya, apabila menggunakan tebal lapis pondasi agregat kelas A, seperti apa untuk yang CBR lebih dari 7 ya, sebenarnya bukan lebih dari 7. Kalau di dalam tabel ini 5,5 sampai 7 sekian, 7 sampai 10, lebih besar 10 dan lebih besar 15. Tinggal dibaca di sini kalau CBR-nya nilainya berapa, sisanya berapa sehingga ketemu ketemu penyesuaian tebal lapis pondasi agregat kelas A untuk tanah dasar yang CBR-nya 7%. Jadi ini tebal lapis pondasi agregat kelas A. Berapa tebalnya? Ikuti yang ada di dalam tabel ini. Nah, berikutnya apabila jenis perkerasan itu menggunakan surface dressing SD atau sebenarnya ini dalam bahasa Indonesia namanya pelaburan, bisa burda atau burtu, tetapi dalam desain ini yang sering dikenal dengan adalah burda, pelaburan 2 kali. Ini biasanya untuk lalu lintas rendah ya, SD ini surface dressing ini. Nah, tergantung kepada nilai CESA-nya. Di sini karena lalu lintas rendah maka CESA 4 di sini. Berapa nilai CESA 4-nya? Kemudian inilah tebal masing-masing lapisnya sesuai dengan kategorinya SD1, SD2, SD3, SD4 dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya perkerasan dengan stabilisasi tanah semen atau soil semen SD ya. Di sini ada SD1, SD2, SD3 tergantung kepada nilai CESA. Di sini ada CESA 4 berapa, maka di sini ketemu ketebalan untuk kebutuhan masing-masing lapis ya, contohnya di sini ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang agak lebih berbeda dibandingkan dengan pola tabel yang sebelumnya. Ini adalah perkerasan tanpa penutup beraspal, jadi tidak ada aspalnya. Atau kalau tak ada, menggunakan lapis permukaan berasal
beraspal tipis, latasir, lapisan tipis aspal pasir. Maka di sini dilihat bagian ini, kita lihat ini ketebalan yang diinginkan nanti, ketebalan yang dihasilkan setelah berbagai data tadi. Kemudian di sumbu X ini adalah lalu lintasnya. ESA 4-nya berapa dalam jutaan. Ini kalau yang tebal garis ini adalah 1 juta. Berarti ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai di sini 10 juta. Ya, begitu. 2 kali 10 juta maksudnya. 10 kali 10 juta, ya mohon maaf ya. Oke, kemudian di sini nilai CBR-nya. Nilai CBR-nya, maka dengan begitu akan bisa kita tentukan berapa ketebalan. Nanti ada contoh soalnya di lembar yang berikutnya. Nah, dari prosedur itu, maka bagaimana sebenarnya rangkuman prosedur desain perkerasan lentur? Ini sengaja saya crop dari prosedur yang ada di MDP, tapi saya sarikan di sebelah yang kiri ini. Jadi prosedurnya pertama tentukan umur rencana, kemudian mencari nilai ESA, kemudian tentukan jenis atau tipe perkerasan, tanah dasarnya seperti apa, fondasi, struktur perkerasan, drainase, daya dukung tepi perkerasan, lapis pelapisan bahu, kemudian desain ini diulang-ulang, direpetisi sesuai dengan kondisinya, terutama dimulai dari langkah yang ke-5 ini sampai dengan ke-9. Ya, oke, itulah penjelasannya, tapi akan lebih semakin mantap kalau ada contoh soalnya. Contoh soalnya saya ambil dari MDP 2017, subbab 7.6. Ini ada beberapa contoh diambil dari MDP 2017, ya, halaman 7.20. Ya. Di sini diketahui jalan 2 lajur, 2 arah, kemudian umur rencana 20 tahun, ya, kemudian CBR-nya 3%, ya. Kemudian dihitung, ketemu nilai CESA-nya adalah 48 juta CESA, ya. Ini 48 juta CESA. Kemudian setelah dari situ, maka kita bisa menentukan berapa ketebalannya dari tabel yang ada, bagian desain 3F2 itu ya, dengan CTB ya. CTB-nya adalah 150, kemudian tebal ACWC 40 mm, ACBC 60, ACB 100, kemudian lapis fondasi agregat kelas A 150 ya. Kemudian kalau didasarkan pada bagian desain 3B dengan fondasi agregat, maka tebal lapisnya adalah ACBC, ini dan seterusnya ada di dalam tabel ini 40, 60, 180, dan 300. Ya. Kemudian untuk alternatif perkerasan kaku, ini karena di contoh ada, ditampilkan saja, tapi saya akan jelaskan di segmen yang berikutnya. Oke, baik, ini keterangan-keterangannya. Kemudian bagian desain 4, dilihat perkerasan beton, semen, dan seterusnya. Tadi ringkasannya umur rencana 40 tahun, tebal beton 305 mm, kemudian lapis beton gurus LMC 100, lapis drainase 150, kemudian sambungan dengan duel. Mohon maaf, ini berarti perkerasan kaku tadi ya. Oke, kita lewati saja perkerasan kaku di segmen yang berikutnya. Ya. Oke, selanjutnya saya berikan contoh soal yang kedua yang didasarkan pada tabel-tabel itu. Contohnya, untuk desain perkerasan lentur dengan CTB, apabila CESA 5 bernilai 475 juta, berapakah tebal masing-masing lapis perkerasan? Maka berdasarkan bagian desain 3, ingat tadi di lembar-lembar berikutnya tadi, ada bagian desain 3, CESA 35 juta, berarti di kolom F4, ya. Maka tebal masing-masingnya
ACWC 50 mm, ACBC 60, kemudian AC base atau ACBC itu 160, kemudian CTB 150, dan lapis fondasi agregat kelas A 150. Oke. Contoh berikutnya yang ketiga, terkait dengan perkerasan tanpa penutup yang grafiknya tadi agak dinamis tadi, ada sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya itu ya. Oke, contohnya untuk desain tebal perkerasan menggunakan kurva dengan design of traffic atau ESA tanah dasar apabila desain traffic CSA bernilai 3 juta, CBR-nya 5%, maka berapa tebalnya? Maka dari bagian desain 7 diperoleh nilai itu tadi pada garis CSA 4 nilai 3 juta dan CBR 5% tadi di kurva yang tadi, kurva garis merah, maka diperoleh tebal desain granular atau thickness of granular material adalah 460 mm atau 46 cm. Oke, baik. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman, ini sudah kita buat latihan-latihan soal dengan soal yang sederhana ya, supaya bisa lebih mendalam terkait dengan apa perbedaan ESA 4 dan ESA 5, apa itu metode mekanistik, kemudian lapis perkerasan lentur secara umum terdiri dari lapis apa saja, karakteristik material bagaimana, kemudian analisis struktur perkerasan memiliki parameter apa saja, kemudian 6, desain perkerasan lentur dengan CTB. Nah, ini CTB ya. Kalau CSA-nya 60 juta, berapa tebalnya? Kalau menggunakan perkerasan lentur dengan HRS, CSA 5-nya 3,5 juta, maka berapa tebalnya? Untuk desain perkerasan fondasi, LPA kelas A, kalau CSA-nya 75 juta, berapa tebal masing-masing lapis? Kalau CSA-nya 25 juta dan CBR 9%, maka penyesuaian lapis fondasinya untuk agregat lapis fondasi agregat kelas A-nya bagaimana? Kemudian perkerasan berbutir dengan laburan tadi, kalau CSA-nya 7 juta, berapa tebal yang dibutuhkan? Selanjutnya untuk yang stabilisasi tanah semen, maka bila CSA 7 juta, maka berapa tebalnya? Kemudian nomor 12 terakhir, apabila perkerasan tanpa penutup beraspal dan lapis permukaan beraspal tipis, maka bila diketahui CBR-nya 7%, maka berapa ketebalan untuk material granular. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan bisa dipahami atau didalami lagi di MDP 2017. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.